Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait sastra tradisional, di mana anggota kelompoknya terdiri dari Nur Oktaviani, Rara Miati Fitratunisa, Rina Wardaniati, Nur Fitriana, dan Nur Arilah. Baik, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Nur Fitriana. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai hakikat dan karakteristik sastra tradisional. Sastra tradisional merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Sepanjang sejarahnya, manusia selalu butuh berkomunikasi dan berekspresi karena pada saat itu belum dikenal yang namanya tulisan. Mengekspresikan secara lisan merupakan satu-satunya sarana yang paling efektif pada saat itu. Cerita dan berbagai kategori kesastraan pun diekspresikan secara lisan. Pada waktu itu, sekelompok masyarakat dapat mengetahui kesastraan dengan cara diceritakan di hadapannya oleh si pencerita atau tukang cerita. Sastra tradisional juga tidak diketahui pengarangnya, karena pada waktu itu sastra tradisional adalah suatu bentuk tuturan lisan yang muncul dan berkembang juga karena kemunculannya tidak disengaja dan berlangsung dari waktu ke waktu dan tidak sekaligus. Karena hanya diwariskan secara lisan, sastra tradisional ini dapat berubah-ubah karena pencerita dapat saja menambah atau mengurangi ceritanya. Karena diwariskan secara lisan, seorang tokoh yang bernama Saxby menyebut kategori ini bersifat tradisional sekaligus personal. Dikatakan tradisional karena berasal dari cerita rakyat yang ada secara turun-temurun, dan bersifat personal karena pencerita mempunyai kebebasan untuk memilih berbagai bentuk kebahasaan sesuai dari seleranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Miati Fitratunisa. Saya sebagai pemateri kedua di sini saya akan menjelaskan tentang nilai sastra tradisional. Yang pertama, dilihat dari nilai fungsi kesastraan. Membaca cerita tradisional dapat memahami akar eksistensi manusia dalam kehidupan di masa lalu, menjadi akar kehidupan di masa dewasa ini. Dengan membaca cerita sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan. Selain hiburan yang menyenangkan, ia juga mendukung perkembangan kedirian anak, baik berupa perkembangan aspek emosional, afektif, kognitif, imajinatif, perasaan estetis, maupun perkembangan kebahasaan bagi anak. Kedua, selanjutnya adalah membicarakan sastra anak. Saxby berpendapat bahwa sastra tradisional kini menjadi bagian dari sastra anak karena cerita tradisional kini telah mengalami kejayaan seperti yang dikemukakan oleh Hayek bahwa sastra tradisional adalah memiliki milik masyarakat yang menciptakannya dan dikisahkan baik kepada orang dewasa maupun anak. Sastra tradisional dapat diceritakan atau dinyanyikan kepada anak cucu dengan cerita yang bersifat turun-temurun yang diekspresikan secara lisan karena pada waktu itu belum ada tulisan. Anak dapat menikmati cerita karena menarik, cerita sering mengandung humor, dan pada umumnya cerita berakhir dengan kebahagiaan. Namun tidak semua cerita tradisional dapat begitu saja dijadikan bacaan sastra anak tanpa mengalami seleksi dulu. Karena pada umumnya sastra tradisional diceritakan kepada orang dewasa, komunitasnya saat itu. Ceritanya pun berisi hal-hal yang bersifat filosofis yang belum dijangkau oleh pikiran anak.
Kemudian menurut Hack dan kawan-kawannya bahwa sastra tradisional merupakan sebuah warisan sastra anak yang berharga dan menjadi dasar pemahaman seluruh kesastraan. Maksudnya di sini bahwa sastra tradisional merupakan sebuah warisan sastra yang turun-temurun dari nenek moyang kita atau leluhur kita, yang berharga, yang merupakan bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu, yang umumnya disampaikan secara lisan, yang menjadi dasar pemahaman ke seluruh kesastraan. Yang keempat, selanjutnya cerita tradisional diceritakan kepada anak. Cerita tersebut ada yang tokoh baik dan tokoh jahat. Tokoh baik mendapatkan hadiah dan tokoh jahat mendapatkan hukuman. Hal itu dapat dikemukakan oleh Aristoteles, kemudian disebutkan sebagai kataris, prinsip pencucian dari segala dosa. Bagi hak anak itu dapat dipandang sebagai pembelajaran prinsip-prinsip keadilan dan penilaian moral, sehingga lewat cerita tradisional itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, anak dibelajarkan untuk menghargai keadilan dan memberi penilaian moral. Dalam sastra tradisional antara lain dikisahkan berbagai fabel yang dapat dikategorikan sebagai cerita fantastik. Socrates mengemukakan bahwa cerita fantastis merupakan sesuatu yang paling berharga dalam jiwa kemanusiaan dan amat menunjang perkembangan anak sejak awal pertumbuhannya. Sastra tidak lahir dari dalam situasi kekosongan budaya, tetapi pasti muncul pada masyarakat yang telah memiliki tradisi adat istiadat, konferensi, keyakinan, pandangan hidup, cara berpikir, pandangan tentang estetika, dan lain-lain, yang merupakan wujud kebudayaan sebagai sebuah kebutuhan untuk berekspresi dan bereksistensi. Sastra dipakai untuk mengucapkan berbagai pola kehidupan masyarakat, sehingga sastra akan mencerminkan keadaan hidup sosial budaya masyarakat itu. Selanjutnya yang terakhir, kelima, pesan-pesan yang terdapat dalam karya sastra pada umumnya juga berupa nilai-nilai yang ada kaitannya dengan nilai yang terdapat pada latar belakang sosial budaya masyarakat. Dengan membaca cerita tradisional dari berbagai daerah, kita dapat memperoleh pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang kebudayaan masyarakat yang bersangkutan tersebut. Demikian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jenis sastra tradisional. Yang pertama ada mitos. Hakikat kandungan mitos. Mitos adalah cerita lama yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan supranatur yang melebihi batas kemampuan manusia. Mitos dalam hal ini berbicara tentang hubungan antara manusia dengan dewa-dewa atau antar dewa, dan itu merupakan suatu cara manusia menerima dan menjelaskan keberadaan dirinya yang berada dalam perjuangan tarik-menarik antara kekuatan baik dan jahat. Mitos juga sering dikaitkan dengan cerita tentang berbagai peristiwa dan kekuatan asal-usul, tempat, tingkah laku manusia, atau sesuatu yang mengandung aksi peristiwa. Mitos menurut Shakespeare, mitos muncul pada tiap masyarakat atau kultur berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan untuk menjawab persoalan yang tidak diketahuinya. Maksudnya adalah bahwa mitos ini hadir untuk memenuhi dan memuaskan rasa ingin tahu, memenuhi kebutuhan religi yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan. Mitos menurut Hamilton, mitos merupakan sebuah kebenaran yang diyakini oleh masyarakat, memberikan semacam tuntunan dan kekuatan kepada masyarakat. Maksudnya bahwa dalam hal ini mitos sengaja dikreasikan masyarakat pada waktu itu untuk memahami keajaiban dan keagungan semesta. Menurut Ward, mitos memandang realitas sebagaimana halnya mimpi yang berbicara tentang kejiwaan dan kehidupan kita. Hal ini tercermin dari tingkah laku tokoh hero yang menampilkan tingkah laku yang penuh kebijakan, dan karenanya ia dapat dipandang sebagai drama of their life.
Hux dan kawan-kawannya membedakan mitos ke dalam 3 jenis berdasarkan isi kisahnya, yaitu yang pertama ada mitos penciptaan, yang kedua mitos alam, dan yang ketiga mitos kepahlawanan. Di samping ketiga pembagian menurut Hux tersebut, ada juga mitos yang terkait dengan sejarah, yaitu mitos sejarah. Yang pertama ada mitos penciptaan. Disebut juga mitos asli, bahwa tiap masyarakat yang berlatar belakang budayanya tertentu pada umumnya memiliki mitos yang berkisah tentang awal mula atau penciptaan. Seperti cerita tentang bagaimana kejadian manusia, manusia binatang, matahari, dan bulan. Mitos jenis ini merupakan bagian dari cerita rakyat. Di masyarakat Jawa juga terdapat sebuah mitos yang mengisahkan terjadinya berbagai tempat tertentu. Misalnya mitos tentang terjadinya Gunung Merapi. Dalam mitos asal-usul kejadian Gunung Merapi, misalnya dikisahkan sebagai berikut. Setelah para dewa menciptakan Pulau Jawa, ternyata posisinya miring. Dan untuk menyeimbangkannya, di tengah-tengahnya harus diberi sebuah gunung yang didatangkan dari laut selatan, yaitu Gunung Jamurdipa. Namun, di tempat yang sudah ditetapkan, terdapat 2 orang empu yang sedang membuat keris, yaitu Empu Pamadi dan Empu Rama, Batara Narada dan Batara Panyarikan, yang diutus oleh Batara Guru, yang raja para dewa itu meminta kepada kedua orang empu itu untuk tidak pergi. Tetapi kedua empu itu menolak, karena untuk membuat keris pusaka tidak baik berpindah tempat. Maka terjadilah peperangan. Para dewa dapat dikalahkan, maka Batara Guru murka dan memerintah bawah Bayu untuk meniup Gunung Jamurdipa. Dalam sekejap, gunung itu telah berada di tempatnya dan menindih kedua orang empu tersebut yang mati karenanya. Tetapi perapiannya tidak mati dan berubah menjadi kawah. Maka gunung itu kemudian diberi nama Gunung Merapi. Yang kedua, ada mitos alam, adalah cerita yang menceritakan hal-hal yang bersifat alamiah, seperti formasi bumi, pergerakan matahari dan bumi, pergerakan binatang, perubahan cuaca, karakteristik binatang, dan lain-lain. Cerita wayang dari Jawa banyak menampilkan mitos jenis ini. Hal itu mirip dengan kisah dewa-dewi yang berasal dari Yunani klasik, yang masing-masing mempunyai wilayah kekuasaan tersendiri. Misalnya ada Poseidon adalah dewa laut, Are atau Mars dewa perang, Athena atau Minerva dewa kebijaksanaan, Apollo dewa kebenaran dan matahari, Aphrodite atau Venus dewi cinta dan kecantikan, Eros atau Cupid dewi cinta, Hephaestus atau Vulkan dewi api, dan lain-lain. Dewa-dewa pada cerita wayang juga menampilkan tokoh-tokoh penguasa pada wilayahnya masing-masing. Misalnya Batara Wisnu adalah dewa penjaga alam, Batara Bayu dewa angin, Batara Brahma dewa api, Batara Baruna dewa laut, Batara Kamajaya dewi rati, dewa-dewi cinta, dan lain-lain. Yang ketiga ada mitos kepahlawanan, adalah mitos yang mengisahkan seorang tokoh yang menjadi pahlawan karena kualifikasi dirinya yang memiliki keajaiban tertentu di luar nalar kemanusiaan. Jadi tokoh cerita yang ditampilkan adalah tokoh yang memiliki kekuatan supranatural, keajaiban atau kualifikasi lain sebagaimana yang dimiliki dewa-dewa yang dikisahkan dalam perjalanan hidupnya yang luar biasa. Kisah hidup Nyai Roro Kidul atau Ratu Laut Selatan kiranya dapat dikorekan sebagai jenis mitos jenis ini. Kisah hidup Nyai Roro Kidul adalah sebagai berikut. Raja Munding Wangi mempunyai seorang putri yang amat cantik, yaitu Kadita atau disebut Dewi Srenggenge. Raja masih bersedih karena tidak mempunyai anak laki-laki yang bakal menggantikannya sebagai raja. Maka ia kawin lagi dengan Dewi Mutiara dan lahirlah seorang anak laki-laki. Tetapi kemudian Dewi Mutiara yang berwatak dengki menggunang-gunai Kadita sehingga menjadi perempuan kudisan dan kurapan. Dengan berat hati, raja terpaksa membuang putrinya agar tidak membawa aib. Kadita pun pergi dari istana dengan bersikap pasrah kepada Maha Pencipta dan tidak mendendam. Dan akhirnya sampailah di tepi laut selatan. Ia mendengar suara yang seolah-olah memanggilnya untuk menceburkan diri ke laut. Begitu tubuhnya menyentuh air laut, ia segera pulih kembali menjadi putri yang cantik jelita. Ia pun segera mendirikan kerajaan di dasar samudra dengan istana yang indah dan menjadi ratu penguasa laut selatan dan dunia gaib karena bersifat gaib.
Kerajaan dan istananya tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Cerita moral ini memberikan pesan moral bahwa seseorang haruslah secara ikhlas menerima musibah dan itu semua akan membawa hikmah. Yang keempat adalah mitos sejarah. Merupakan mitos yang hubungannya dengan peristiwa sejarah, peristiwa dan tokoh yang benar-benar ada dan terjadi. Ia merupakan gabungan antara cerita mitos dengan tokoh dan peristiwa sejarah. Tokoh dan sebagian peristiwanya dapat ditemukan dalam sejarah, namun sebagian peristiwa yang lain sulit dibuktikan kebenarannya dan bahkan kurang dapat diterima logika biasa. Mitos ini menceritakan tokoh sejarah yang memiliki kualifikasi luar biasa yang mengundang kekaguman orang lain dan karenanya diciptakanlah mitos yang dimaksud untuk menceritakan kehebatan tokoh tersebut. Jadi, mitos sejarah pada umumnya hadir dengan maksud untuk mendewakan tokoh sejarah yang bersangkutan tentang kesaktian, kemampuan, kebijakan, atau kualifikasi kepribadian yang lain. Contoh mitos kepahlawanan dengan tokoh Sunan Lawu di atas juga dapat dipandang memiliki unsur sejarah, karena tokoh yang dikisahkan mempunyai kaitan dengan sejarah. Selanjutnya, seleksi buku bacaan dalam mitos meliputi beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada tema, yang kedua ada pesan, yang ketiga ada moral, dan yang keempat ada kualifikasi tokoh. Yang kedua, jenis sastra tradisional yaitu legenda. 1. Hakikat legenda. Legenda sama halnya dengan mitos. Legenda juga termasuk bagian cerita rakyat. Mitos dan legenda keduanya sama-sama menampilkan cerita yang menarik dengan tokoh-tokoh yang hebat. Hal yang membedakannya adalah bahwa mitos sering dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural yang di luar jangkauan manusia. Sebaliknya, walau sama-sama menghadirkan tokoh-tokoh yang hebat, legenda tidak mengaitkan tokoh-tokoh itu dengan sebagai dewa-dewa atau yang berkekuatan supranatural, melainkan dengan tokoh, peristiwa, atau tempat-tempat nyata yang mempunyai kebenaran sejarah. Menurut Mitchell, legenda dapat dipahami sebagai cerita magis yang sering dikaitkan dengan tokoh, peristiwa, dan tempat-tempat yang nyata. Oleh karena itu, orang sering menganggap legenda sebagai cerita yang bersifat historis, walau fakta yang dianggap sebagai fakta itu kadar kesejarahannya masih sering dipertanyakan. Berbagai cerita yang diangkat menjadi legenda adalah tokoh dan peristiwa yang memang nyata, ada, dan terjadi di dalam sejarah. Misalnya cerita Robin Hood yang sudah difilmkan dalam beberapa versi itu adalah tokoh sejarah yang hidup semasa pemerintahan Raja Arthur atau King Arthur di Inggris, atau peristiwa tenggelamnya kapal Titanic pada awal abad ke-20. Sebuah kapal pesiar mewah yang juga sudah difilmkan, kini juga dipandang sebagai sebuah legenda. Selanjutnya, jenis legenda. Legenda dapat dibedakan ke dalam 3, yaitu ada legenda tokoh, legenda tempat peninggalan, dan yang ketiga legenda peristiwa. Yang pertama, legenda tokoh dimaksud sebagai sebuah cerita legenda yang mengisahkan ketokohan seorang tokoh. Ia mirip dengan mitos kepahlawanan, yang juga sama-sama mengisahkan perjalanan hidup atau kepahlawanan seseorang. Yang kedua, legenda tempat peninggalan dimaksudkan sebagai cerita yang berkaitan dengan adanya peninggalan-peninggalan tertentu atau asal-usul terjadinya sesuatu dan penamaan tempat-tempat tertentu. Yang ketiga ada legenda peristiwa, adalah adanya peristiwa-peristiwa besar tertentu yang kemudian menjadi legenda karenanya. Legenda yang berkaitan dengan peristiwa besar tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tokoh-tokoh besar yang dilegendakan. Artinya, tokoh-tokoh besar yang melegendakan itulah yang sering menjadi pelaku peristiwa besar yang dimaksud atau dapat juga dibalik. Tokoh itu menjadi legenda karena mampu melakukan peristiwa-peristiwa besar. Namun demikian, peristiwa besar itu tidak harus dilakukan oleh tokoh, melainkan juga karena alam atau kehendak yang maha kuasa. Demikian materi dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Wardaniati dengan NIM 190106022 akan melanjutkan terkait jenis sastra tradisional.
Yang berikutnya yaitu ada fabel atau cerita binatang. Yang pertama, hakikat fabel atau cerita binatang. Fabel atau cerita binatang menampilkan binatang sebagai tokoh dalam cerita. Cerita binatang hadir sebagai personifikasi manusia, baik menyangkut penokohan lengkap dengan karakternya dan persoalan hidup yang dihadapi oleh manusia. Mereka dapat berpikir, berlogika, bertingkah laku, berasa, berbicara, dan lain sebagainya layaknya manusia. Tujuan dari cerita binatang ini yaitu untuk memberikan pesan moral. Tokoh binatang tersebut hanya dijadikan sebagai sarana personifikasi untuk menyampaikan pelajaran moral tersebut. Tokoh binatang yang ditampilkan dalam cerita bersifat impersonal dan hanya dikenali lewat jenisnya saja. Misalnya, kancil, kera, buaya, harimau, anjing, kelinci, dan lain-lain. Kita tidak tahu anjing mana yang dimaksud di dalam cerita tersebut karena ada banyak spesies hewan tersebut. Tokoh binatang dari jenis tertentu terlihat mewakili karakter tertentu dari kehidupan manusia. Misalnya si kancil yang dikarakteristikkan sebagai tokoh yang lemah namun cerdik sehingga dapat mengalahkan binatang-binatang yang besar. Fabel dikemas dengan alur yang singkat, sederhana, sehingga mudah diikuti. Di dalam sebuah cerita, biasanya hanya ditampilkan beberapa jenis hewan saja, misalnya kancil dan buaya, kancil dan harimau, kancil dan kerbau, dan lain sebagainya. Yang kedua, asal-usul cerita binatang. Menurut Feng, mengapa masyarakat lama pada waktu itu menggunakan fabel atau cerita binatang untuk menyampaikan pesan moral? Ada dua alasan. Yang pertama, cerita binatang sudah ada sejak manusia masih primitif. Jadi, pada saat itu mereka banyak berkumpul dengan binatang dan mereka menganggap binatang itu dapat berpikir dan berasa. Yang kedua, karena berasal dari India dan menyebar ke Asia dan Eropa. Karena di India banyak cerita yang termasyhur seperti Jataka dan Pacatantra. Selanjutnya ada jenis-jenis fabel atau cerita binatang. Yang pertama, fabel klasik. Nah, fabel klasik merupakan fabel atau cerita binatang yang sudah ada sejak zaman Yunani klasik atau India kuno. Tidak diketahui kapan munculnya dan diwariskan turun-temurun secara lisan, misalnya cerita Jataka dan Pancatantra. Di Indonesia ditemukan juga di Melayu, Toja, Sunda, dan lain-lain. Di dalam cerita tersebut, binatang yang selalu dijadikan tokoh utama adalah binatang yang kecil, lemah, namun cerdik, sehingga bisa mengalahkan binatang-binatang yang besar. Contohnya dalam cerita Sang Pelari, di mana di dalam cerita tersebut dikisahkan bahwa tokoh seorang kancil yang sombong, angkuh karena memiliki kaki yang amat cepat untuk berlari dapat dikalahkan dengan kera yang sangat lambat untuk berjalan. Dua, fabel modern, yaitu cerita binatang yang sengaja ditulis belum lama ini oleh pengarang tertentu sebagai bahan bacaan sastra. Jika dibandingkan dengan fabel klasik, fabel modern lebih kontekstual dengan kondisi saat ini, sehingga alurnya bisa disesuaikan dengan situasi di masa sekarang. Selanjutnya ada dongeng. Yang pertama, hakikat dongeng. Dongeng adalah salah satu cerita rakyat atau folk tale yang beragam cakupannya, di mana seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mitos, legenda, fabel juga termasuk ke dalam dongeng. Contohnya kancil mencuri ketimun, kancil dan buaya, asal-usul Tangkuban Perahu, bawang merah bawang putih, dan lain sebagainya. Dongeng bersifat universal,
Artinya, dongeng merupakan cerita rakyat yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, contohnya, dongeng yang paling terkenal dan paling dikenal oleh masyarakat luas yaitu dongeng Bawang Merah dan Bawang Putih dan juga dongeng Timun Emas. Istilah dongeng dapat dipahami sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi dan sering dianggap tidak masuk akal. Dari sudut pandang ini, dongeng dapat dikatakan sebagai cerita fantasi, cerita yang tidak memiliki kebenaran faktual. Dongeng tidak terikat oleh waktu dan tempat. Biasanya di dalam dongeng menggunakan kata-kata seperti pada zaman dahulu, syahdan pada zaman dahulu, atau di negeri dongeng, di negeri antah berantah, dan lain sebagainya. Dari segi tokoh, dongeng dibagi menjadi dua, yang berwatak baik dan ada yang berwatak buruk. Kemunculan dongeng dimaksudkan sebagai sarana hiburan dan juga pemberian pesan moral atau untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini benar adanya oleh masyarakat pada waktu itu. Jenis dongeng. Jenis dongeng dibagi juga menjadi dua, yang pertama itu dongeng klasik dan yang kedua dongeng modern. Dongeng klasik adalah cerita dongeng yang sudah ada sejak zaman dahulu kala dan diwariskan turun-temurun secara lisan. Sedangkan dongeng modern adalah dongeng atau cerita rakyat yang sengaja ditulis sebagai sebuah karya sastra. Di Indonesia sendiri terdapat dua dongeng atau cerita rakyat yang sangat terkenal, yaitu Timun Emas dan Bawang Merah dan Bawang Putih. Dongeng modern adalah cerita rakyat yang sengaja ditulis sebagai sebuah karya sastra. Dongeng modern ini sebagai genre cerita fantasi dan memiliki unsur keindahan yang dicapai lewat kemenarikan cerita, penokohan, alur, dan stil. Assalamualaikum, saya Nur Arilah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman kelompok saya. Untuk materinya yaitu cerita wayang dan nyanyian rakyat. Cerita wayang. Poin pertama, warisan seni budaya adiluhung. Di mana cerita wayang dan pewayangan telah ada dan dikenal sejak zaman prasejarah. Wayang adalah sebuah wiracarita yang awal mulanya bermula pada dua karya besar, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Cerita wayang menganut prinsip-prinsip estetika timur seperti prinsip keseimbangan, keteraturan, kesatuan, fokus, pola karakterisasi, variasi, tidak membedakan pola struktur tragedi komedi, menekankan kehidupan rasa sekaligus menjadi ensiklopedia hidup. Poin kedua, nilai cerita wayang, yaitu unsur nilai yang ada pada cerita wayang terdapat pada aspek moral, alur cerita, dan karakter tokoh. Dan aspek pementasannya yaitu kelir gedebok pisang, kotak penyimpan wayang, lampu blencong, anak wayang, dan lain-lain. Cerita wayang biasanya mengisahkan kepahlawanan para tokoh yang berwatak baik. Di dalam cerita wayang pasti disisipkan ajaran moral yang ingin disampaikan dalangnya. Poin C, pelestarian cerita wayang. Bisa kita lakukan dengan cara penyediaan buku wayang, penulisan ulang cerita wayang ke dalam bentuk sastra anak, serta mengisahkan cerita wayang kepada anak secara lisan. Yang kedua yaitu nyanyian rakyat, di mana salah satu sastra tradisional yang sampai saat ini masih dikenal dan sering dinyanyikan. Nyanyian rakyat biasanya tidak diketahui penciptanya karena diwarisi secara lisan dan turun-temurun. Dan cerita wayang biasanya dinyanyikan oleh para ibu kepada anaknya. Sekian pemateri dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.